warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Pak Guru Pak absen terlebih dahulu. Ya, siapa yang tidak hadir? Bagas sama Febri. Sakit ya? Ya. Baik, nanti Pak Guru tulis ya, masuk kata dicatat. Selanjutnya, sebelum pada pelajaran berikutnya kita baca yel-yel terlebih dahulu. Paham ya? 1, 2, 3. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, kami ucapkan. Selamat datang, Bapak, selamat datang, Bapak, selamat datang, kami ucapkan. La 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 la, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita sudah fresh. Ya, kita lanjutkan pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum membahas tentang ini, Pak Guru akan membacakan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, tujuan kita belajar pendidikan agama Islam, tujuannya apa? Nah ini, yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan tata cara sholat dan bacaan serta gerakannya dengan baik dan benar. Ya. Kedua, kalian dapat mempraktikkan praktik sholat dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian belajar berdasarkan pengalaman sendiri, ya, harus bisa membiasakan dan mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Paham ya? Nah, baik. Pak Guru memasak kemarin, ya, kemarin. Yang pertama adalah yang kita bahas kemarin kan teori, nanti ini praktek. Tapi sebelum praktek, Pak Guru membahas atau mengulas yang kemarin, yaitu tentang sholat. Ya. Yang kedua adalah pengertian sholat. Sholat kalau secara bahasa, kalau secara bahasa itu artinya pendek. Sholat secara bahasa adalah berdoa. Sedangkan secara istilah, seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham ya itu. Jadi diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, yang namanya sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan pun yang sudah semuanya sudah balik. Yang belum balik tidak sah, ya, langsung balik. Selanjutnya kita lihat ketentuan pelaksanaan sholat, syarat wajib sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Bagaimana orang yang tidak beragama Islam tidak boleh sholat karena dia tidak wajib, makanya wajib adalah harus beragama Islam. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Nanti kalian harus tahu ciri-ciri balik, ya, seperti apa. Harus sudah tahu, ya. Dan yang apa ciri balik? Contohnya adalah perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah. Nah, yang ketiga adalah berakal. Ya, harus berakal, tidak gila. Nah, selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Ya, belum waktu sholat terus sholat, ya sah nanti syarat sahnya. Sudah waktu sholat, ya, kumandang anda. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Lagi
suci badan harus suci, pakaian termasuk tempat sholat. Yang ketiga harus menutup aurat, ya, harus menutup aurat. Dan yang kelima jangan lupa untuk menghadap kiblat. Baik, selanjutnya paham ya? Sama paham. Selanjutnya adalah ketentuan ada pelaksanaan sholat. Yang pertama ada rukun sholat. Bagaimana rukun sholat? Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang mampu harus berdiri. Bagaimana yang tidak mampu? Ya pakai kursi dan sebagainya. Yang kedua, berdiri jika mampu. Nah, ini bukan takbiratul ihram. Ya, lihat dulu niatnya bagaimana. Contoh, niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhur atau rakaat mustaqbilan kiblati, kita makmuman lillahi ta'ala. Kalau imamah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, habis ini bacaan apa nanti? Bacaan iftitah ya, bacaan iftitah. Nah ini dulu sholat. Selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu sampai selesai. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab. Itu amin. Artinya adalah kabulkanlah. Amin. Hanya panjang, minyak panjang. Kabulkanlah. Selanjutnya kita ruku dengan tumanina. Ya nanti kita praktekkan. Kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumanina, duduk ke akhir pada tasyahud akhir, membacakan akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dan membaca salam ke kanan dan ke kiri. Baik, selanjutnya adalah sunnah sholat. Tadi ini udah ya, laksana udah nih, sekarang ini. Ya, nanti pada ketentuan pelaksanaan sholat ya, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu beda. Ya, ininya agak dikit. Allah, setelah lihat Allahu akbar. Awas pandangan harus benar. Selanjutnya ya, mengangkat tangan, takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, ya, rukunya seperti ini. Paham ya? Ya, ininya seperti ini. Itu. Kemudian di satu diri dan tasawuf akhir bersedekap, usahakan seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Harus seperti ini. Paham ya? Nih. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ya, semua. Membaca doa kita. Apa doa kita? Allahu akbar kabir yang dibahas. Kemudian membaca ta'awun sebelum basmalah. Mengeraskan bacaan sholat termasuk sholat yang keras atau zahar atau melembutkan bacaan sholat yang termasuk sir namanya lembut. Yang zahar apa saja? Yang suara yang dikeraskan apa? Maghrib, isya, subuh. Yang lembut zuhur, asar. Ya, lembut kan suaranya nggak boleh kencang ya. Selanjutnya adalah sunnah sholat. Ya, membaca lafaz amin setelah surat Al-Fatihah. Bacanya amin, amin. Ya. Selanjutnya membaca Al-Fatihah tadi, membaca surat setelah baca Al-Fatihah. Rakaat pertama sudah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah, kamu diam saja, maksudnya mendengarkan. Ya. Disunahkan, kita disunahkan. Kemudian membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Yang selanjutnya ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Paham ya?
Selanjutnya yaitu iktidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, begitu. Kemudian meletakkan dua telapak tangan dan duduk ketika ruku. Membaca tasbih ketika ruku, membaca doa ketika duduk antara dua sujud, ya. Duduk iftirosh pada semua duduk dalam salat kecuali duduk akhir, duduk tawaruk atau duduk tasawuf akhir salat, dan membaca salam kedua dan salam kedua ke kanan dan ke kiri. Baik, ada yang membatalkan hal-hal sholat. Yang membatalkan pertama adalah ketika kalian mempraktekkan sholat tidak boleh berbicara dengan sengaja. Ngobrol dengan teman tidak boleh. Banyak melakukan gerakan di luar, contoh banyak garus, itu tidak boleh. Ya, aturannya kan seperti ini. Udah, jangan gini, kamu garuk-garuk, itu nggak boleh. Ya, ini membatalkan sholat. Selanjutnya adalah berhadas saat melakukan sholat. Tentu, ya tidak boleh. Menempelnya najis di badan, kena kotoran kaca. Ya. Pakaian di tempat sholat terbuka, aurat, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum. Makan dan minum ketika sholat nggak boleh. Ya, tertawa terbahak-bahak, apalagi tidak boleh. Ya, selanjutnya murtad. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Ya, nih tata cara pelaksanaan sholat. Silakan yang ini coba ada yang bisa sini kelompok boleh. Bacaan berdiri tegak pada kiblat sini. Bud sini siapa yang bisa? Sini dong. Yo sini. Gak apa-apa nanti Pak Bud pelajarin sini. Praktek sholat. Sini sini bertiga. Sini apa? Tiga tempat dong sini. Dong sini dong. Jaga sini. Sini. Nah contoh ini adalah nanti sini. Menghadap ke sini. Ini makmum, menghadap ke sana, kalau kiblat sini. Udah, ini dua, ke sini. Ya. Terus satunya di belakang. Imam. Ini kan aturannya seperti ini ya. Andai saja sana ini, nanti imamnya di depan. Nah, seperti ini. Ya, nanti imam membaca niat. Berdiri tegak pada kiblat. Niatnya adalah sholli fardhu dhuhri arba arakati mustaqbil kiblati imama lillahi hamduan Allahu akbar. Nah, nanti yang lain ikutin. Lihat surat zuhur, lihat. Sholli arakati mustaqbil kiblati Allahu akbar. Nanti perhatikan sini. Yang ini membaca doa iftitah. Ya, ini kan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asyira. Sampai selesai. Paham ya? Kemudian setelah kita membaca doa Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baca siapa? Imam. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah? Amin. Ya, selanjutnya ya kata Bapak. Selanjutnya adalah kemudian membaca surat atau sahabatnya membaca surat yang lain. Contoh adalah Al-Ikhlas. Imam, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai selesai. Kemudian ya, sampai Quran. Kemudian Allahu akbar. Yang lain ikutin. Yang lain ikutin. Ruku semua ruku. Allahu akbar. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Bangun lagi imamnya. Sami, imam dulu. Sami Allahu liman
sujud, ingat sujud sudah paham ya? Sujud sudah seperti ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan. Sujud. Habis sujud, kemudian apa? Duduk di antara ini. Habis sujud, kemudian apa? Baca Allahu Akbar. Coba kita duduk ya. Baca apa bagaimana? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, kemudian langsung kembali lagi ke semula. Nanti ada duduk dan sujud. Bacanya bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa ya, sampai selesai ya. Nanti ya. Selanjutnya adalah nanti ada tasawuf akhir. Kalau yang tasawuf awal kan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla illa. Tangannya ini berarti kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah gitu ya. Sampai selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalian bangkit kembali. Nanti seperti biasa kita mengambil tasawuf akhir. Kalau tasawuf akhir sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Sudah selesai. Nanti sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya paham ya? Minggu besok kalian berkelompok maju satu-satu praktek sholatnya. Berkelompok nanti silakan kelompoknya kalian tulis di sini ya, ditentukan ya kelompoknya. Ini kelompoknya kalian tentukan ya. Mungkin berhubung waktu sudah habis ya, waktu sudah habis. Waktu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.